Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Pasti baik-baik saja di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Teologi Awam. Belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Firman Tuhan hari ini pada Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai 4. Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Siap syukur kasih setia atas kami, terima kasih menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih kehormatan-Mu ya Tuhan Yesus. Sekarang kami membaca firman-Mu. Tutup mulut kami semua dalam kuasa darah Yesus Kristus. Tutup mulut tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup mulut selamat dasar kami. Tutup mulut tempat di mana kami mendengarkan firman-Mu. Datanglah Roh Kudus, ajar kami tentang rema yang benar untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mazmur 123, Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai 4. Di bawah judul perikop berharap kepada anugerah Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian Syiarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca tuntunan renungan harian.net 11 September 2022. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mazmur 123 ayat 4. Setiap orang pasti pernah merasa dihina oleh orang lain, entah waktu kecil atau ketika dewasa. Apalagi bagi kehidupan orang-orang yang memutuskan diri menjadi pengikut Kristus. Seringkali terdengar kata-kata tajam yang terlontar dari orang di lingkungan sekitar kita, bukan? Pemazmur pun mengalami hal serupa. Penghinaan itu bagaikan pisau tajam yang menyayat hati. Hati pemazmur begitu pedih saat mengalami penghinaan. Dikatakan kami kenyang dengan penghinaan yang berkali-kali dilontarkan oleh orang-orang yang merasa aman dan sombong. Walaupun sedih, tetapi pemazmur mengingatkan kita sebagai seorang hamba tetap memandang kepada tangan Tuhan atau nyonyanya, yaitu Allah. Bukannya membalas perlakuan penghinaan itu, namun berharap agar Allah menjaga hati orang percaya untuk tetap mengharapkan kasih Tuhan sampai Tuhan turun tangan mengasihi dan membelanya. Bahkan orang yang kenyang dengan penghinaan dan suka direndahkan, seharusnya terus memfokuskan diri kepada Tuhan dan bertekad kuat untuk menaati Tuhan lebih dari mengasihani dirinya sendiri. Pandang wajahnya selalu saat merasa terhina dan tersakiti oleh orang-orang yang tidak mengenal kasih Allah. Percayalah, Allah sanggup menggantikannya dengan damai sejahtera dan sukacita tatkala perasaan sedih itu ada dan membuat kita dapat beraktivitas lagi dan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan pada kita. Jangan membalas karena pembalasan adalah hak Tuhan. Berdoalah dan kasihilah
dengan berbuat baik kepada mereka, agar Tuhan mengubahkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Bersyukur dan lihatlah Tuhan saat merasa terhina. Biarlah kasih-Nya membalut luka dan kesedihan. Bacaan hari ini tentang penghinaan. Sebenarnya ini adalah klise. Sudah sering kita lihat, sudah sering bahkan kita alami. Penghinaan adalah cara menghina, adalah cara banyak orang untuk merasa lebih baik, lebih superior, walaupun mereka sebenarnya hanya unggul sedikit. Seperti kayak nilai rapotnya baik, nilai ininya baik, itunya baik. Tapi seringkali memang seperti itu. Manusia, karena jiwa manusia modern, bahkan yang lama juga bukan yang modern, jiwa manusia itu suka bersaing meskipun manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia butuh persaingan satu sama lain untuk memuaskan egonya. Seringkali yang diajarkan oleh sinetron-sinetron, jika kita dihina, dalam hati, suara hati kita bilang, awas ya nanti kalau aku sukses tak balas. Seringkali seperti itu kan. Seringkali kita menyimpan dendam meskipun terlihat efeknya baik, kayak orang itu menjadi sukses, orang itu suatu saat lebih baik daripada yang menghinanya. Tetapi menurut firman Tuhan, tidak seperti itu jalan ceritanya Juminten. Tidak seperti itu yang seharusnya. Untuk anak-anak Tuhan, ada yang lebih gampang, ada yang lebih cepat, yaitu apa? Mengadu kepada Allah, mengadu kepada Tuhan kita, mengadu kepada pencipta kita. Ya, tujuannya apa? Memang setiap orang butuh curhat, ya. Tujuannya agar tidak tersimpan yang namanya dendam, tidak tersimpan yang namanya sakit hati, agar kita bisa mengasihi orang yang menghina kita, mengasihi orang yang membenci kita. Tidak mudah, karena kita harus melawan ajaran-ajaran dunia yang membalas kejahatan dengan kejahatan, yang membuat penghinaan menjadi motivasi agar kita menjadi lebih sukses. Tidak seperti itu jalan ceritanya. Ya. Menurut pemazmur, bahwa yang dia lakukan adalah seperti seorang hamba memandang tangan tuannya. Hamba laki-laki memandang tangan tuannya seperti seorang hamba perempuan memandang tangan nyonyanya. Artinya, ya fokus kita pada Tuhan. Seperti pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, zaman sekarang anjing menggonggong anak kecil berlari dengan teriak-teriak. Ya, itu yang pemazmur lakukan untuk menghadapi penghinaan-penghinaan, untuk menghadapi apa yang dinamakan bencian-kebencian yang diarahkan pada dirinya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengasihi. Tetapi bagaimana cara mengasihi? Lupakan, secara manusiawi itu bukan proses yang normal. Karena orang tidak akan pernah lupa. Kita akan selalu ingat. Yang benar adalah apa? Jangan melupakan. Memang tidak bisa akan kita lupa, kecuali kita amnesia. Yang benar curhat pada Tuhan kita, pemilik kita, pencipta kita, agar kita merasa lega. Pandang Tuhan yang tidak pernah menghina kita, yang mengasihi kita apa adanya, yang tetap setia menanti kita walau kita seringkali kurang ajar. Seperti itu ya saudara. Jika kita membenci, kita tidak akan pernah bisa mendoakan mereka.
Bagaimana kita bisa mengasihi mereka jika kita masih membenci? Kita nggak akan pernah bisa melupakan apa yang mereka lakukan, tetapi kita bisa menghilangkan rasa sakit hati dalam diri kita. Memang agak repot ya. Mereka yang berbuat, kita yang ribet. Tapi seperti itulah manusia. Ya, tidak mungkin. Tapi ya sudahlah, melupakan. Itu antara mereka benar-benar sudah bisa menerima, sudah bisa mengampuni, atau membohongi diri sendiri. Tapi yang diajarkan pemazmur bahwa curhat pada Tuhannya, ya, karena pembalasan adalah hak Tuhan kita. Kita adalah seumpama budaknya. Apalah hak budak jika dihina, jika tidak dibela tuannya. Ya, karena memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak boleh membalas. Agak repot sih jadi orang Kristen, ya. Jadi kalau film-film gitu, waduh, penonton bisa gregetan. Balas dong, balas. Tapi bagaimana kita bisa membalas? Tidak bisa. Karena pembalasan adalah hak Tuhan kita, pencipta kita, juru selamat kita. Ya. Artinya apa? Melupakan itu harus dengan suatu proses. Ya. Curhat tadi sama Tuhan. Dan melihat Tuhan kita. Bandingkan yang menghina kita dengan Tuhan kita. Ya. Kalau ada yang lebih hebat daripada Tuhan kita, Allah kita, terus menghina kita, ya kita akan bilang, wajar. Kalau kita melihat orang yang jauh lebih lemah dari Tuhan kita, Allah kita akan hanya ketawa gitu. Kalau orang cuma sekarang bilang, siapa lu? Gitu. Itulah gunanya kita memandang Tuhan. Itulah gunanya kita curhat pada Tuhan. Kita akan ngerti. Kita akan paham bahwa segala sesuatu penghinaan itu bisa kita atasi. Bukan dengan melupakannya, bukan dengan berusaha untuk mengasihi. Tidak, kita nggak bisa. Secara manusia kita nggak bisa. Kita akan pasti otomatis membenci orang yang menghina kita. Harga diri, Bung. Ya. Tapi yang pasti, jika kita tahu prosesnya, prosedurnya, jika kita tahu seperti anak kecil, jika lo berjalan dengan orang tuanya, dia akan berani. Tetapi jika dia jalan sendirian, dia tidak berani kemana-mana. Ya, itulah kita harusnya. Kita memandang Tuhan kita. Kita berani menghadapi penghina-penghina. Kita berani menghadapi orang-orang yang mencela kita. Karena kita memandang Tuhan, gak memandang mereka. Bukan membenci mereka loh ya. Artinya apa? Kita tidak fokus pada mereka. Kita fokus pada Tuhan. Kita dikasih pendengaran oke. Kita dengar oke. Kita sakit hati oke. Curhat aja sama Tuhan. Kata pemazmur seperti itu. Itu yang diajarkan oleh pemazmur. Bagaikan seorang budak laki-laki memandang tangan tuannya. Bagaikan seorang budak perempuan memandang tangan nyonyanya. Pandanglah Tuhan kita. Untuk setiap masalah yang kita hadapi, pandang Tuhan kita. Setelah kita puas memandang Tuhan kita memandang masalah kita sepele. Kita memandang masalah kita gampang. Bukan menggampangkan masalah ya. Tetapi kita tahu backup kita lebih besar daripada masalah. Seseorang yang punya di dunia ini ya, yang mempunyai backup, orang-orang kaya kayak orang terpandang, mereka tidak takut dengan apapun, karena dia punya backup. Ada masalah tinggal telepon, dibereskan.
seperti itu harusnya kita. Kita tidak takut apapun, bukan berarti kita kuat, bukan berarti kita hebat, tetapi kita tahu backup kita itu lebih dari segalanya. Tuhan Allah kita lebih dari segalanya. Tapi bukan dalam artian jelek ya, membela. Tapi jika kita melakukan apa yang Tuhan kita perintahkan, Tuhan akan membela kita. Jika kita melakukan apa yang Tuhan kita inginkan, Tuhan akan membela kita. Simple, gampang, tidak ribet. Ya, begitulah jalan cerita kita menghadapi penghinaan-penghinaan, ancaman-ancaman, segala sesuatu yang mengganggu dan membuat masalah di hidup kita. Kita punya backing yang sangat kuat di alam semesta ini. Yang tak lain tak bukan adalah pencipta alam semesta ini. Siapa yang mau jadi lawan kita? Biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang bertata di dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami mengucap syukur kami boleh diberitahukan cara untuk menghadapi segala masalah. Terutama dalam hal ini adalah penghinaan-penghinaan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kami. Karena memang manusia akan cenderung menghina satu sama lain untuk menunjukkan kelebihannya. Tetapi di dalam firman-Mu hari ini telah menunjukkan cara bagaimana kami bisa mengatasinya. Kami memandang Tuhan kami memandang pencipta juru selamat kami memandang dan curhat kepada Tuhan. Karena apapun pembalasan adalah hak Tuhan. Kami tidak berhak untuk membalas, tapi kami adalah berhak untuk mengalirkan rasa sakit hati ini kepada Tuhan. Agar kami tidak ternoda dengan rasa sakit hati. Agar tidak ada residu-residu sakit hati di dalam hati kami. Sehingga kami boleh memandang penghina-penghina kami dengan kasih. Sehingga kami boleh memandang penghina-penghina kami dengan biasa saja. Seperti biasa. Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus untuk benar-benar bisa melakukannya. Karena seringkali beberapa hal sangat sulit kami melakukan. Bukan berarti kami tidak mau melakukannya, tetapi kami selalu sebagai manusia merasa ada suatu ketakutan yang mengganggu kami. Kami seringkali merasa terancam. Kami seringkali merasa tak berdaya. Sehingga untuk melakukan apa yang dinamakan perbuatan baik selalu disalahartikan juga oleh mereka-mereka. Tetapi saya mengucap syukur Tuhan telah menunjukkan cara. Bagaimanapun kami tidak boleh tercemar dengan residu-residu sakit hati yang mereka lemparkan sesuka hati. Tuhan, ampunilah mereka. Tuhan, ampunilah kami jikalau dulu kami meresponnya dengan salah. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami hari lepas hari untuk bisa mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Ajar kami ya Roh Kudus, agar lebih lagi kami mengerti dan mengenal Tuhan. Bapa bertata di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu begitu indah bagi kami. Kami berdoa untuk sepanjang hari ini, kasih karunia-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara atas waktu dan kebersamaannya. Biarlah firman Tuhan
selalu menuntun dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan, sampai jumpa esok hari saudara. Haleluya.